Bayangkan sejenak, ketika kita merasa cemas, tubuh ikut bergetar. Nafas terasa sesak, dada terasa berat, perut mual, kepala pusing. Padahal tidak ada sesuatu yang benar-benar melukai tubuh kita secara fisik. Semua itu berawal dari pikiran. Inilah misteri besar yang sejak ribuan tahun lalu sudah disadari oleh para filsuf dan tabib besar. Salah satunya adalah Ibnu Sina, seorang tokoh besar yang hidup pada abad ke-10, yang dikenal dunia bukan hanya sebagai dokter, tetapi juga filsuf, ilmuwan, sekaligus seorang motivator kehidupan. Ibnu Sina dalam kitab terkenalnya, Al-Hanun fi Al-Tib, menyinggung keterkaitan erat antara kondisi jiwa dan kondisi fisik. Ia melihat bahwa banyak penyakit yang timbul bukan semata-mata karena gangguan fisik, melainkan berakar dari kegelisahan, kecemasan, dan cara manusia mengelola pikirannya. Dengan bahasa kita hari ini, konsep itu dikenal sebagai psikosomatik, bagaimana pikiran dan emosi bisa menciptakan atau memperparah penyakit dalam tubuh. Mari kita renungkan lebih dalam. Saat seseorang dipenuhi rasa marah, jantungnya berdetak lebih cepat, tekanan darahnya naik, tubuhnya panas. Saat seseorang tenggelam dalam kesedihan, sistem kekebalannya melemah, tubuhnya rentan terserang penyakit. Dan saat seseorang hidup dalam ketakutan yang berkepanjangan, seluruh sistem tubuhnya berada dalam mode bertahan hidup, sehingga ia cepat lelah, sulit tidur, sulit makan, dan akhirnya jatuh sakit. Seolah-olah tubuh kita sedang berkata, "Pikiranmu adalah pengendaliku." Ibnu Sina memahami bahwa manusia adalah satu kesatuan, bukan hanya tubuh yang bisa diperiksa dengan mata, tapi juga jiwa yang tak terlihat. Jika pikiran dan hati tidak seimbang, tubuh akan menerima dampaknya. Inilah mengapa ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan mental, spiritual, dan fisik. Ia tidak hanya mengobati dengan obat-obatan herbal, tapi juga dengan kata-kata, dengan nasihat, dengan pendekatan psikologis. Seorang tabib, menurutnya, bukan hanya ahli medis, melainkan juga pendidik jiwa. Kini, ilmu pengetahuan modern mulai membuktikan kebenaran itu. Dunia kedokteran mengenal istilah psikosomatik untuk menggambarkan penyakit fisik yang dipicu oleh kondisi psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa stres kronis dapat melemahkan sistem imun, memperburuk penyakit jantung, bahkan memicu kanker. Pikiran negatif bisa menjadi racun yang merusak tubuh. Sebaliknya, pikiran positif, keyakinan, dan rasa syukur terbukti mampu mempercepat penyembuhan. Pernahkah kita mendengar kisah orang-orang yang sembuh dari penyakit berat bukan hanya karena obat, tapi karena keyakinan dan semangat hidupnya? Dokter memberi obat, tetapi yang menggerakkan sel-sel tubuh untuk bangkit adalah energi pikiran dan jiwa. Ibnu Sina sudah menekankan hal ini berabad-abad yang lalu, bahwa keyakinan, doa, dan pikiran yang jernih memiliki kekuatan penyembuhan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Bukankah kita sering jatuh dalam perangkap pikiran yang negatif? Kita cemas berlebihan tentang masa depan, kita khawatir tentang penilaian orang lain, kita memikirkan masalah yang belum tentu datang. Semua itu menciptakan beban yang ditanggung tubuh. Tidak heran jika banyak orang di era modern menderita penyakit aneh, sakit kepala tanpa sebab, nyeri otot tanpa luka, perut mual padahal tidak ada racun, karena semua itu lahir dari pikiran yang gelisah. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia harus belajar mengenal dirinya sendiri. Ia menekankan pentingnya keseimbangan, tidur yang cukup, makanan yang baik, olahraga, doa, dan yang terpenting, pikiran yang tenang. Tanpa ketenangan pikiran, segala usaha menjaga tubuh akan terasa sia-sia. Bukankah kita sering melihat orang yang pola makannya sehat, rajin berolahraga, tapi tetap mudah sakit karena jiwanya penuh stres? Sebaliknya, ada orang yang sederhana hidupnya, tetapi karena ia ikhlas dan hatinya lapang, tubuhnya justru lebih sehat. Kita bisa mengambil perumpamaan sederhana. Tubuh kita seperti sebuah taman. Jika tanahnya subur, bunga bisa tumbuh dengan indah. Namun jika tanah itu dipenuhi racun, benih terbaik pun tidak akan bisa berkembang. Pikiran kita adalah tanah itu.
Jika pikiran kita penuh racun berupa kemarahan, iri hati, dan ketakutan, tubuh tidak akan pernah benar-benar sehat. Tapi jika pikiran kita subur dengan keyakinan, doa, optimisme, dan rasa syukur, tubuh pun akan berkembang dengan lebih kuat. Dalam konteks modern, psikosomatik bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Penelitian psikoneuroimmunologi misalnya, menjelaskan bagaimana pikiran berhubungan dengan sistem saraf, hormon, dan kekebalan tubuh. Ketika kita stres, tubuh menghasilkan hormon kortisol yang berlebihan. Jika berlangsung lama, sistem kekebalan tubuh terganggu, peradangan meningkat, dan berbagai penyakit muncul. Bukankah ini selaras dengan pandangan Ibnu Sina bahwa kesehatan jiwa adalah fondasi kesehatan tubuh? Sahabat sekalian, mari kita belajar untuk lebih bijak mengelola pikiran. Jangan biarkan kecemasan yang berlarut-larut meracuni tubuh. Jangan biarkan ketakutan yang tidak nyata menciptakan penyakit nyata. Ingatlah, tubuh kita mendengarkan setiap kata yang kita bisikkan dalam hati. Jika kita terus berkata, "Aku lemah, aku sakit, aku tidak sanggup," tubuh akan menuruti itu. Tapi jika kita berkata, "Aku kuat, aku mampu, aku bisa sembuh," maka tubuh pun akan bergerak menuju penyembuhan. Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa pikiran adalah kunci. Modern science mengonfirmasi bahwa pikiran adalah energi yang nyata. Maka tugas kita adalah menjaganya agar tetap bersih, sehat, dan penuh harapan. Setiap kali kita merasa cemas, tarik nafas panjang, katakan pada diri sendiri, "Ini hanya pikiran, bukan kenyataan." Setiap kali kita merasa sakit, ingatlah bahwa ketenangan jiwa bisa menjadi obat. Setiap kali kita merasa kalah, teguhkan diri bahwa semangat adalah setengah dari kesembuhan. Hidup ini pada dasarnya adalah interaksi antara jiwa dan raga. Jika kita merawat jiwa, raga akan mengikuti. Jika kita merawat pikiran, kesehatan akan menyusul. Dan jika kita menata hati, hidup akan terasa lebih ringan. Itulah pesan Ibnu Sina yang masih relevan hingga hari ini, bahkan ketika kita sudah hidup di era ilmu kedokteran modern. Jangan tunggu sakit untuk mulai menata pikiran. Jangan tunggu tubuh rapuh untuk mulai menjaga hati. Mulailah sekarang, dengan membiasakan diri berpikir positif, berdoa, bersyukur, dan mengendalikan emosi. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tapi juga merawat ketenangan batin. Dan pada akhirnya, kita akan memahami bahwa penyembuhan terbesar datang bukan hanya dari obat, tapi dari pikiran dan hati yang damai. Jika kita melihat perkembangan ilmu kedokteran modern, apa yang disampaikan Ibnu Sina berabad-abad lalu ternyata semakin terbukti. Dunia medis kini mengenal sebuah cabang ilmu yang disebut psikoneuroimmunologi. Ilmu ini mempelajari bagaimana pikiran, otak, sistem saraf, hormon, dan sistem kekebalan tubuh saling berhubungan. Penelitian menunjukkan bahwa stres yang berkepanjangan dapat melemahkan daya tahan tubuh. Misalnya, sebuah studi di Carnegie Mellon University menemukan bahwa orang-orang yang mengalami stres kronis lebih mudah terserang flu ketika terpapar virus dibandingkan mereka yang hidup dengan pikiran lebih tenang. Seolah tubuh menjadi lebih rentan hanya karena pikiran yang terlalu tegang. Hal ini selaras dengan penjelasan Ibnu Sina bahwa ketika jiwa tidak tenang, tubuh akan ikut terganggu. Bedanya, hari ini kita bisa melihat mekanismenya secara lebih detail. Stres memicu otak melepaskan hormon kortisol dan adrenalin. Jika hormon ini terus-menerus tinggi, peradangan dalam tubuh meningkat, pembuluh darah menyempit, jantung bekerja lebih keras, dan sistem imun menjadi kacau. Inilah sebabnya stres bisa memicu hipertensi, penyakit jantung, bahkan kanker. Mari kita bayangkan, seorang pekerja yang setiap hari tertekan oleh target pekerjaan, merasa cemas, khawatir kehilangan pekerjaan. Dari luar, ia mungkin terlihat sehat, tetapi di dalam tubuhnya, hormon stres sedang menggerogoti organ demi organ. Ia tidak sadar bahwa pikiran yang tidak pernah tenang sedang membuka pintu penyakit yang mematikan. Di sisi lain, penelitian modern juga membuktikan bahwa pikiran positif mampu memperkuat sistem kekebalan.
Sebuah studi dari University of Kansas menunjukkan bahwa senyuman tulus bisa menurunkan detak jantung dan meredakan stres. Bahkan senyum yang dipaksakan pun dapat membantu tubuh merasa lebih rileks. Artinya, sekadar mengubah ekspresi wajah bisa mengirimkan sinyal penyembuhan ke dalam tubuh. Bukankah ini selaras dengan ajaran Ibnu Sina bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin adalah bagian penting dari kesehatan? Ada juga riset yang menarik dari Harvard Medical School tentang efek meditasi dan mindfulness. Orang-orang yang rutin bermeditasi menunjukkan penurunan hormon stres dan peningkatan sel imun. Dengan kata lain, melatih pikiran agar lebih tenang benar-benar menciptakan perubahan biologis dalam tubuh. Seakan-akan tubuh merespons langsung terhadap kualitas pikiran kita. Pernah juga dilakukan studi tentang pasien kanker. Mereka yang memiliki harapan besar untuk sembuh, memiliki keyakinan, dan dukungan emosional yang kuat, cenderung bertahan lebih lama dibanding mereka yang putus asa. Keyakinan dan semangat hidup bukan hanya motivasi kosong, tetapi sebuah energi yang memperkuat sistem imun dan mempercepat penyembuhan. Ibnu Sina sendiri pernah mengatakan bahwa semangat jiwa adalah bagian dari obat. Modern science membuktikan bahwa kata-kata itu bukan metafora, melainkan kenyataan biologis. Jika kita melihat kasus psikosomatik, tubuh benar-benar bisa mengekspresikan sakit akibat pikiran. Misalnya, seseorang yang sering merasa cemas bisa merasakan nyeri dada, seolah-olah serangan jantung. Padahal hasil medis menunjukkan tidak ada kerusakan jantung. Atau seseorang yang memendam banyak tekanan bisa menderita sakit perut, bahkan sindrom iritasi usus besar. Dokter modern tahu betul bahwa ini bukan sekadar imajinasi, tetapi respon nyata dari tubuh terhadap tekanan jiwa. Di Jepang, ada sebuah riset tentang ikigai, alasan hidup yang memberi makna. Orang-orang yang merasa hidupnya penuh tujuan terbukti memiliki risiko penyakit jantung lebih rendah dan usia lebih panjang. Bukankah ini sangat dekat dengan pemikiran Ibnu Sina bahwa hidup dengan jiwa yang bermakna, penuh tujuan, dan selaras dengan fitrah adalah kunci kesehatan sejati? Kita juga bisa menengok penelitian tentang placebo effect. Placebo adalah obat palsu yang tidak mengandung zat aktif apapun. Namun, ketika pasien percaya bahwa ia sedang meminum obat penyembuh, tubuhnya benar-benar merespons dan gejala penyakit berkurang. Ratusan penelitian placebo effect membuktikan satu hal, keyakinan dan pikiran mampu memicu reaksi biologis nyata dalam tubuh. Inilah bukti betapa pikiran bisa menciptakan kesehatan maupun penyakit. Mari kita refleksikan sebentar. Kalau pikiran buruk bisa membuat kita sakit, dan pikiran baik bisa membuat kita sembuh, bukankah artinya kunci kesehatan ada di dalam pikiran kita sendiri? Ibnu Sina menegaskan pentingnya keseimbangan antara akal, jiwa, dan raga. Ilmu modern menjelaskan mekanismenya, tapi esensinya tetap sama. Pikiran adalah sumber penyakit sekaligus sumber penyembuhan. Oleh sebab itu, sahabat sekalian, menjaga kesehatan bukan hanya soal makanan yang kita makan atau obat yang kita minum, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola pikiran. Jika setiap hari kita membiarkan rasa marah, iri, atau khawatir menguasai diri, tubuh kita sedang perlahan hancur dari dalam. Tapi jika setiap hari kita melatih diri untuk bersyukur, tersenyum, dan melihat sisi positif kehidupan, tubuh kita akan merespons dengan lebih sehat. Hari ini kita punya kelebihan. Ilmu modern memberi data, grafik, dan riset. Tapi jangan lupa, ratusan tahun lalu Ibnu Sina sudah mengingatkan bahwa manusia adalah satu kesatuan jiwa dan raga. Jika jiwa sakit, raga ikut sakit. Jika jiwa kuat, raga pun ikut kuat. Mari kita lihat contoh nyata dari dunia modern. Ada seorang wanita muda di Eropa yang selama bertahun-tahun mengalami sakit perut kronis. Ia bolak-balik ke dokter, menjalani berbagai pemeriksaan, bahkan endoskopi dan tes laboratorium. Anehnya, hasil medis selalu normal. Tidak ada luka, tidak ada infeksi, tidak ada tumor. Namun rasa sakit itu nyata, menusuk, membuatnya sulit bekerja dan menjalani hidup normal. Hingga akhirnya seorang psikiater menemukan bahwa ia sebenarnya menderita kecemasan yang berat sejak kehilangan orang yang dicintainya. Perutnya menjadi
saluran, untuk melampiaskan duka yang tidak terselesaikan. Setelah menjalani terapi psikologis, rasa sakit perut itu perlahan menghilang. Kisah ini menggambarkan apa yang disebut psikosomatik. Penyakit nyata, rasa sakit nyata, tapi sumbernya ada pada pikiran dan emosi. Ibnu Sina akan berkata bahwa jiwa wanita itu sedang menjerit, dan tubuhnya merespons dengan gejala sakit. Bagi Ibnu Sina, tabib sejati tidak hanya memberi obat, tapi juga menyembuhkan luka batin pasien. Mari kita lihat contoh lain. Seorang eksekutif muda di Jepang mengalami insomnia parah. Ia tidak bisa tidur lebih dari 2 jam setiap malam. Tubuhnya lemah, imunnya menurun, hingga ia mudah jatuh sakit. Setelah menjalani terapi medis, dokter menemukan bahwa akar masalahnya adalah tekanan kerja yang luar biasa. Ia selalu merasa dikejar-kejar target, takut gagal, takut mengecewakan. Ketika pikiran itu dilepaskan lewat konseling, ia mulai bisa tidur lebih nyenyak. Perlahan tubuhnya pulih. Bukankah ini persis dengan ajaran Ibnu Sina, bahwa pikiran yang kacau akan merusak keseimbangan tubuh? Ada juga penelitian di Amerika tentang veteran perang yang mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Mereka sering mengalami sakit fisik, sakit kepala, nyeri sendi, bahkan masalah jantung. Padahal sumbernya bukan cedera fisik, melainkan trauma yang tersimpan di pikiran. Ini menunjukkan bahwa pengalaman batin bisa menimbulkan luka fisik. Ibnu Sina tentu akan melihat ini sebagai bukti bahwa jiwa yang tidak tenang akan memengaruhi organ tubuh. Mari kita bayangkan dengan perumpamaan sederhana. Pikiran kita adalah seperti software dalam komputer, sedangkan tubuh adalah hardware. Jika software penuh virus, hardware tidak akan berjalan normal, meskipun secara fisik tidak ada kerusakan. Begitu juga dengan manusia. Jika pikiran penuh stres, tubuh akan error, muncul gejala-gejala sakit yang tak jelas asal-usulnya. Modern science bahkan menunjukkan sesuatu yang lebih menakjubkan. Pikiran mampu mengubah struktur otak. Ada riset tentang neuroplastisitas, yang membuktikan bahwa kebiasaan berpikir bisa membentuk jalur baru di otak. Jika seseorang sering berpikir cemas, otaknya akan membangun jalur cemas yang semakin kuat, sehingga tubuhnya terus-menerus berada dalam keadaan tegang. Sebaliknya, jika seseorang dilatih untuk bersyukur, berdoa, dan berpikir positif, otaknya akan membangun jalur yang menenangkan. Hasilnya, tubuh menjadi lebih sehat. Ibnu Sina akan menyebut ini sebagai kebiasaan jiwa yang memengaruhi kondisi raga. Tidak hanya itu, ilmu epigenetika juga menemukan bahwa pikiran dan gaya hidup bisa memengaruhi ekspresi gen. Artinya, meski kita membawa potensi penyakit tertentu secara genetik, pikiran positif dan gaya hidup sehat bisa menonaktifkan gen berbahaya tersebut. Sebuah penelitian dari University of California bahkan menunjukkan bahwa meditasi dan pikiran positif bisa memperpanjang telomere, bagian DNA yang berhubungan dengan penuaan. Dengan kata lain, pikiran bisa memperlambat proses penuaan sel. Bukankah ini luar biasa? Mari kita tarik kembali ke Ibnu Sina. Ia selalu menekankan bahwa kesehatan adalah keseimbangan. Ia percaya bahwa manusia punya kemampuan alami untuk sembuh, asalkan pikiran, emosi, dan tubuh berada dalam harmoni. Modern science dengan bahasa yang lebih teknis mengatakan hal yang sama. Tubuh punya self-healing mechanism yang bisa diaktifkan dengan ketenangan pikiran, rasa syukur, doa, dan cinta. Sahabat sekalian, kita bisa belajar dari semua ini. Jangan remehkan pikiran. Jangan anggap sepele rasa cemas atau marah yang berlarut-larut. Jangan biarkan dendam dan ketakutan menggerogoti diri. Karena tubuh kita mendengar apa yang dipikirkan jiwa. Ketika kita membenci, tubuh ikut rusak. Ketika kita takut, tubuh ikut melemah. Tapi ketika kita penuh harapan, tubuh ikut bangkit. Ibnu Sina mengingatkan, modern science membuktikan. Dan tugas kita adalah mempraktikkannya. Belajar menenangkan diri, belajar bersyukur, belajar mengubah cara berpikir, karena disitulah letak kunci kesehatan yang sejati. Hari ini dunia medis memiliki banyak sekali bukti ilmiah tentang bagaimana pikiran memengaruhi tubuh.
Salah satunya melalui mekanisme stres kronis. Saat pikiran kita diliputi kecemasan, otak memerintahkan kelenjar adrenal untuk memproduksi hormon kortisol. Dalam jangka pendek, hormon ini membantu kita waspada. Tetapi jika terlalu lama, kortisol merusak tubuh, meningkatkan tekanan darah, melemahkan sistem kekebalan, dan mempercepat kerusakan organ. Inilah sebabnya stres berkepanjangan membuat seseorang mudah sakit, bahkan rentan terkena serangan jantung atau stroke. Dalam jurnal Psychosomatic Medicine, banyak penelitian menunjukkan bahwa orang dengan stres tinggi lebih rentan terkena flu, demam, atau penyakit peradangan. Sementara mereka yang mampu menjaga ketenangan batin cenderung lebih tahan terhadap penyakit. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibnu Sina, tubuh dan jiwa adalah satu kesatuan yang saling memengaruhi. Ilmu psikoneuroimmunologi semakin memperkuat hal ini. Bidang ilmu ini menjelaskan bagaimana sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem imun saling berkomunikasi. Ketika pikiran terganggu, sistem imun pun melemah. Para peneliti menemukan bahwa kondisi emosional negatif, seperti depresi dan kecemasan, menurunkan jumlah sel NK, natural killer cells, yaitu sel imun yang bertugas melawan virus dan kanker. Dengan kata lain, pikiran negatif benar-benar membuka jalan bagi penyakit serius. Sebaliknya, pikiran positif, doa, rasa syukur, dan optimisme terbukti memperkuat sistem imun. Penelitian di Harvard menunjukkan bahwa orang-orang yang berlatih meditasi dan mindfulness memiliki aktivitas gen yang lebih sehat, peradangan lebih rendah, dan daya tahan tubuh lebih baik. Ibnu Sina menyebutnya keseimbangan jiwa, modern science menyebutnya respon biologis positif. Ada juga fenomena yang sangat menarik, yaitu placebo effect. Dalam puluhan tahun riset medis, placebo effect selalu muncul. Pasien yang diberi obat palsu, tetapi percaya bahwa itu obat penyembuh, seringkali menunjukkan perbaikan nyata. Tekanan darah turun, rasa sakit berkurang, bahkan luka bisa sembuh lebih cepat. Bagaimana mungkin tubuh merespons sesuatu yang tidak ada kandungan aktifnya? Jawabannya, karena pikiranlah yang memicu reaksi penyembuhan. Keyakinan menjadi energi biologis. Inilah bukti ilmiah paling kuat bahwa jiwa mampu menyembuhkan raga, sesuatu yang sudah diyakini Ibnu Sina sejak ratusan tahun lalu. Riset modern juga menunjukkan bagaimana emosi positif memengaruhi kesehatan. Studi dari University of Wisconsin menemukan bahwa orang-orang yang terbiasa bersyukur memiliki kadar hormon stres lebih rendah, tidur lebih nyenyak, dan risiko penyakit lebih sedikit. Bahkan, penelitian di Jepang menunjukkan bahwa orang yang memiliki rasa hidup bermakna, atau disebut ikigai, cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat. Ini memperlihatkan bahwa bukan hanya obat yang memperpanjang umur, tetapi juga pikiran dan hati yang damai. Sains terbaru dalam epigenetika bahkan lebih mengejutkan. Epigenetika menunjukkan bahwa pikiran dan gaya hidup bisa memengaruhi ekspresi gen. Gen tertentu yang memicu penyakit bisa dimatikan dengan pola pikir positif dan gaya hidup sehat. Sebaliknya, pikiran negatif dan stres bisa menghidupkan gen berbahaya. Artinya, pikiran bukan hanya memengaruhi kondisi sesaat, tetapi bisa menentukan masa depan kesehatan kita di level DNA. Kemudian ada konsep neuroplastisitas. Otak kita tidak statis, melainkan bisa berubah sesuai kebiasaan berpikir. Jika kita terbiasa cemas, otak akan memperkuat jalur saraf kecemasan. Jika kita terbiasa bersyukur, otak akan memperkuat jalur saraf ketenangan. Dari sini jelas, pikiran kita membentuk realitas kesehatan kita sehari-hari. Ibnu Sina menekankan pentingnya latihan jiwa agar tetap tenang. Sains modern menyebutnya rewiring the brain. Semua temuan ini pada akhirnya membawa kita pada kesimpulan sederhana. Penyakit memang bisa lahir dari pikiran. Tubuh bukan hanya mesin biologis, tapi medan energi yang dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Pikiran buruk adalah racun, pikiran baik adalah obat. Ibnu Sina mengajarkan keseimbangan, dan riset modern membuktikan jalannya. Maka, jika kita ingin sehat, jangan hanya fokus pada tubuh fisik. Jaga juga pikiran.
Kurangi stres dengan doa, syukur, atau sekadar melatih pernapasan. Bangun kebiasaan berpikir positif. Berikan makna pada hidup kita. Dengan begitu, kita bukan hanya mencegah penyakit, tetapi juga memperkuat daya tahan tubuh kita secara alami. Mari kita mulai dengan placebo effect. Dunia medis sudah mempelajari fenomena ini lebih dari 100 tahun. Ketika pasien percaya bahwa ia meminum obat yang mujarab, tubuhnya merespons seakan-akan obat itu nyata, padahal sebenarnya hanya gula atau kapsul kosong. Efek ini tidak bisa dianggap ilusi, karena pengukuran medis menunjukkan adanya perubahan nyata. Detak jantung menurun, rasa sakit berkurang, tekanan darah stabil. Sebuah penelitian di Harvard Medical School bahkan menunjukkan bahwa placebo tetap bekerja meskipun pasien tahu bahwa itu placebo. Artinya, sekadar keyakinan bahwa tubuh saya bisa sembuh, sudah cukup untuk memicu reaksi biologis. Ibnu Sina pernah berkata bahwa keyakinan pasien adalah bagian dari penyembuhan. Ia mendorong tabib untuk menenangkan hati pasien, karena semangat jiwa mempercepat kesembuhan. Sains modern kini mengukurnya secara konkret. Kemudian ada epigenetika. Jika dulu kita percaya bahwa gen adalah nasib yang tidak bisa diubah, sekarang kita tahu itu tidak sepenuhnya benar. Epigenetika menunjukkan bahwa gen bisa dimatikan atau dihidupkan, tergantung pola hidup dan kondisi mental. Misalnya, orang dengan risiko genetik kanker tidak otomatis terkena kanker, jika ia menjalani hidup sehat, berpikir positif, dan tidak membiarkan stres kronis menguasai. Dalam sebuah penelitian dari University of California, pasien kanker yang menjalani terapi pikiran positif dan meditasi menunjukkan perubahan ekspresi gen yang mengendalikan pertumbuhan sel kanker. Pikiran, doa, dan ketenangan jiwa ternyata sampai ke level DNA. Bukankah ini selaras dengan pandangan Ibnu Sina bahwa tubuh punya potensi penyembuhan alami, asalkan pikiran mendukungnya? Selanjutnya kita bahas neuroplastisitas. Otak manusia ternyata sangat fleksibel. Pikiran berulang-ulang membentuk jalur saraf baru. Jika seseorang terbiasa marah, jalur saraf amarah semakin kuat. Jika ia membiasakan diri bersyukur, jalur saraf ketenangan semakin dominan. Inilah yang membuat kebiasaan berpikir sangat menentukan kualitas hidup. Riset di University College London menunjukkan bahwa kebiasaan baru membutuhkan waktu sekitar 66 hari untuk membentuk jalur saraf stabil di otak. Artinya, jika kita berlatih bersyukur, berdoa, atau berpikir positif selama 2 bulan lebih, otak kita benar-benar berubah secara fisik. Ibnu Sina menyebut pentingnya melatih jiwa dengan kebiasaan baik agar tubuh lebih sehat. Kini kita tahu mekanismenya secara detail. Otak kita diprogram ulang oleh pola pikir kita sendiri. Tidak kalah penting adalah mindfulness dan meditasi. Ratusan penelitian dari Harvard, Stanford, hingga Oxford menunjukkan bahwa meditasi bisa menurunkan hormon stres, menstabilkan tekanan darah, meningkatkan sistem imun, bahkan memperlambat penuaan sel. Pikiran yang tenang bukan hanya memberi ketenangan batin, tetapi juga memperbaiki fungsi organ tubuh. Di sisi lain, dunia kedokteran juga mempelajari hubungan stres dengan penyakit autoimun. Penyakit seperti lupus, multiple sclerosis, atau rheumatoid arthritis seringkali diperburuk oleh stres kronis. Stres membuat sistem imun menyerang tubuh sendiri. Dengan terapi psikologis, gejala-gejala ini bisa ditekan. Lagi-lagi, kita melihat keselarasan dengan ajaran Ibnu Sina. Jiwa yang terganggu akan menyerang raga. Mari kita tarik ke refleksi. Jika pikiran buruk bisa mengaktifkan gen penyakit, merusak otak, melemahkan imun, dan mempercepat penuaan, sebaliknya pikiran baik bisa menonaktifkan gen berbahaya, memperkuat otak, meningkatkan imun, dan memperpanjang umur. Tubuh kita selalu merespons kualitas pikiran. Ibnu Sina menyebutnya keselarasan jiwa raga, modern science menyebutnya mind-body connection. Dengan memahami semua ini, kita jadi mengerti bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal diet dan olahraga. Itu penting, tapi tidak cukup. Kesehatan sejati adalah kombinasi pikiran, jiwa, dan tubuh. Pikiran yang damai, hati yang penuh syukur,
dan tubuh yang dirawat dengan baik adalah kunci keseimbangan yang diajarkan Ibnu Sina sekaligus dibuktikan oleh riset modern. Ibnu Sina sudah menegaskan bahwa kesehatan adalah keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Namun yang menarik, ilmu modern semakin memperkuat pandangan ini. Salah satunya adalah bidang yang disebut psikoneuroimunologi. Bidang ini meneliti bagaimana pikiran dan emosi memengaruhi sistem saraf, hormon, dan akhirnya sistem kekebalan tubuh kita. Penelitian-penelitian mutakhir menemukan bahwa ketika kita mengalami stres kronis, tubuh akan memproduksi hormon kortisol secara berlebihan. Jika sesekali, hormon ini berguna untuk bertahan hidup. Tetapi jika terus-menerus, kortisol justru melemahkan daya tahan tubuh, memperlambat penyembuhan luka, bahkan memperburuk peradangan yang menjadi akar banyak penyakit kronis. Inilah yang disebut efek psikosomatik, ketika kondisi psikologis berperan langsung pada munculnya gejala fisik. Misalnya, seseorang yang terus-menerus diliputi kecemasan bisa mengalami nyeri perut, sakit kepala, atau sesak napas padahal pemeriksaan medisnya tidak menunjukkan kelainan serius. Gejala itu nyata, rasa sakit itu nyata, tetapi sumber utamanya ada pada kondisi psikis. Ibnu Sina, dengan bahasanya yang klasik, menyebut bahwa jiwa yang tidak tenang dapat melemahkan organ. Sedangkan ilmu modern menjelaskan dengan data, stres dapat mengganggu keseimbangan neurotransmitter otak, mengganggu pola tidur, bahkan memengaruhi mikrobioma usus yang berperan besar pada kesehatan tubuh. Ada pula penelitian di Harvard Medical School yang menunjukkan bahwa praktik sederhana seperti meditasi dan pernapasan dalam mampu menurunkan tekanan darah, mengurangi kecemasan, bahkan memperbaiki fungsi sistem kekebalan. Hal ini seakan menjadi bukti ilmiah bagi intuisi Ibnu Sina berabad-abad lalu, bahwa ketenangan batin adalah fondasi kesehatan jasmani. Menariknya, bidang kedokteran modern kini mulai mengintegrasikan pendekatan ini. Banyak rumah sakit besar di dunia menyediakan layanan mind body medicine, yang mengajarkan pasien untuk mengelola pikiran, perasaan, dan stres sebagai bagian dari proses penyembuhan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibnu Sina bahwa penyembuhan bukan sekadar mengobati gejala, tetapi mengembalikan keseimbangan keseluruhan diri manusia. Dengan kata lain, sains modern bukan menggantikan pandangan klasik, melainkan justru mengonfirmasi dan memperluasnya. Ibnu Sina menekankan keseimbangan akal, jiwa, dan tubuh. Penelitian kontemporer memberikan bukti biologis mengapa hal itu benar. Semakin banyak riset yang menyingkap hubungan antara kondisi mental dengan penyakit kronis, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, bahkan kanker. Stres dan beban mental yang berat tidak selalu menjadi penyebab langsung, tetapi memperburuk kondisi, memperlambat pemulihan, dan membuat penyakit lebih sulit dikendalikan. Artinya, kesehatan tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Makan sehat dan olahraga saja tidak cukup jika pikiran terus diliputi kegelisahan. Begitu pula sebaliknya, berpikir positif saja tidak cukup tanpa menjaga tubuh secara nyata. Ibnu Sina mengajarkan integrasi, dan ilmu modern membuktikan kebenarannya. Salah satu pendekatan yang banyak diteliti dalam ilmu psikosomatik modern adalah Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Terapi ini berfokus pada bagaimana pikiran, emosi, dan perilaku saling memengaruhi. Penelitian menunjukkan bahwa CBT efektif bukan hanya untuk gangguan kecemasan atau depresi, tetapi juga untuk penyakit fisik seperti sindrom iritasi usus, nyeri kronis, bahkan migrain. Dengan mengubah pola pikir negatif, tubuh ikut merespons, gejala berkurang, dan kualitas hidup meningkat. Selain CBT, ada juga praktik mindfulness yang kini mendapat perhatian luas di dunia kedokteran. Mindfulness adalah latihan kesadaran penuh, hadir di momen saat ini tanpa menghakimi. Banyak riset, termasuk yang dilakukan di Universitas Massachusetts, menemukan bahwa mindfulness mampu menurunkan tingkat stres, memperbaiki fungsi sistem kekebalan, serta meningkatkan kesejahteraan emosional. Bahkan, pasien kanker yang menjalani program mindfulness terbukti lebih tahan terhadap efek samping pengobatan. Di sisi lain, intervensi perilaku sederhana seperti tidur yang cukup, aktivitas fisik teratur, dan menjaga pola makan sehat juga dianggap sebagai terapi pikiran tubuh.
Mengapa? Karena tidur, gerak tubuh, dan nutrisi memengaruhi neurotransmitter otak serta respons stres tubuh. Dengan kata lain, gaya hidup sehat bukan hanya menjaga organ fisik, tetapi juga menyehatkan pikiran. Riset modern juga membahas hubungan antara usus dan otak, yang disebut good brain axis. Ternyata, kondisi psikologis seseorang bisa memengaruhi mikrobiota usus, yang pada gilirannya memengaruhi suasana hati dan daya tahan tubuh. Inilah sebabnya orang yang cemas sering mengeluh sakit perut atau gangguan pencernaan. Ibnu Sina mungkin belum mengenal istilah mikrobioma, tetapi ia sudah memahami bahwa ada hubungan erat antara kondisi mental dan kesehatan pencernaan. Ilmu kedokteran modern bahkan kini meneliti terapi berbasis seni dan musik untuk pasien psikosomatik. Musik, misalnya, terbukti menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan merangsang pelepasan dopamin, hormon kebahagiaan. Ibnu Sina sendiri menulis bahwa musik adalah salah satu cara mengobati keletihan jiwa, dan penelitian modern kini membenarkan hal itu. Yang lebih mengejutkan, ada studi yang menunjukkan bahwa rasa optimisme dapat memperpanjang usia. Orang yang memiliki pandangan positif terhadap hidup cenderung memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung dan memiliki tingkat pemulihan lebih baik ketika sakit. Optimisme bukan sekadar pikiran manis, tetapi benar-benar berhubungan dengan kesehatan biologis. Semua ini membawa kita kembali pada inti ajaran Ibnu Sina. Pikiran yang sehat, jiwa yang tenang, dan tubuh yang terjaga harus berjalan seimbang. Jika salah satunya rusak, keseimbangan hilang, dan muncullah penyakit. Dalam 2 dekade terakhir, penelitian tentang hubungan pikiran dan tubuh semakin pesat. Salah satu riset besar yang dipublikasikan di Journal of the American Medical Association, JAMA, tahun 2016 menemukan bahwa stres kronis secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Hasil pemindaian otak menunjukkan bahwa amigdala, bagian otak yang memproses rasa takut dan cemas, menjadi lebih aktif pada orang dengan tingkat stres tinggi. Aktivasi ini berkorelasi dengan peradangan pembuluh darah, yang akhirnya memicu penyakit kardiovaskular. Penelitian lain dari Harvard Th Chan School of Public Health tahun 2019 menegaskan bahwa tingkat optimisme berhubungan langsung dengan umur panjang. Orang yang lebih optimis memiliki peluang 11-15 kali lebih tinggi untuk hidup hingga usia 85 tahun ke atas dibanding mereka yang pesimis. Ini menunjukkan bahwa cara kita berpikir benar-benar berdampak pada biologi tubuh. Dalam bidang imunologi, sebuah studi di PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, tahun 2012 membuktikan bahwa intervensi psikologis seperti meditasi dapat mengubah ekspresi gen yang terlibat dalam peradangan. Dengan kata lain, meditasi bukan sekadar menenangkan pikiran, tetapi benar-benar memengaruhi mekanisme biologis tubuh hingga ke tingkat molekuler. Riset terbaru pada masa pandemi COVID-19 juga memberikan bukti nyata tentang kekuatan pikiran. Studi di Brain, Behavior, and Immunity 2020 menunjukkan bahwa orang yang mengalami kecemasan dan depresi memiliki sistem kekebalan yang lebih lemah dan cenderung mengalami gejala lebih berat saat terinfeksi. Sebaliknya, dukungan sosial, ketenangan batin, dan pikiran positif terbukti membantu memperkuat respons imun. Tidak hanya itu, Lancet Psychiatry 2021 melaporkan bahwa pasien dengan kondisi psikosomatik yang menjalani terapi berbasis kesadaran, mindfulness-based therapy, mengalami penurunan signifikan dalam gejala fisik seperti nyeri, kelelahan, dan gangguan pencernaan. Ini semakin menegaskan bahwa mengelola pikiran bukan hanya urusan psikologis, tetapi juga bagian dari pengobatan medis. Ada pula penelitian tentang hubungan usus dan otak yang makin banyak dibahas di jurnal Nature sejak 2015 hingga kini. Studi-studi ini membuktikan bahwa mikrobiota usus dapat memengaruhi suasana hati melalui produksi neurotransmitter seperti serotonin. Stres berlebihan dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota, yang kemudian memperburuk kecemasan dan depresi. Inilah salah satu alasan mengapa orang yang stres sering mengalami gangguan pencernaan. Jika kita kembali kepada Ibnu Sina, beliau menekankan pentingnya menjaga harmoni batin. Kini, riset modern memberikan detail biologisnya.
Stres mengaktifkan amigdala, memicu peradangan, merusak keseimbangan hormon, mengacaukan mikrobiota, dan melemahkan imun. Sementara ketenangan, optimisme, dan pikiran positif dapat menurunkan peradangan, menyeimbangkan hormon, memperkuat imun, dan memperpanjang usia. Semua data ini menunjukkan bahwa ajaran Ibnu Sina bukan sekadar filsafat kuno, melainkan visi ilmiah yang kini terbukti oleh penelitian modern. Ia sudah mendahului zamannya dengan melihat manusia secara holistik, dan kini ilmu pengetahuan mengejar kearifan itu dengan data dan teknologi. Dari semua riset modern dan pandangan Ibnu Sina, kita bisa menarik benang merah. Pikiran berperan besar dalam kesehatan, dan karenanya perlu dikelola secara sadar. Berikut adalah beberapa strategi praktis berbasis sains yang sejalan dengan ajaran klasik tentang keseimbangan jiwa dan tubuh. Pertama, latihan pernapasan dalam. Penelitian di Frontiers in Psychology tahun 2017 menemukan bahwa pernapasan diafragma selama 10 menit dapat menurunkan kadar kortisol dan meningkatkan fokus. Ibnu Sina sendiri menekankan pentingnya ritme pernapasan dalam menjaga vitalitas tubuh. Dengan pernapasan dalam, sistem saraf parasimpatik teraktivasi, tubuh lebih rileks, dan pikiran menjadi jernih. Kedua, menjaga kualitas tidur. Studi di Nature Neuroscience 2019 menunjukkan bahwa kurang tidur kronis meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan melemahkan sistem kekebalan. Tidur yang cukup adalah obat alami yang mendukung penyembuhan tubuh. Ibnu Sina menulis bahwa tidur adalah salah satu pilar kesehatan, sejajar dengan makanan dan gerak tubuh. Ketiga, menerapkan mindfulness atau kesadaran penuh. Dengan hadir sepenuhnya di saat ini, kita mengurangi kebisingan mental yang sering menjadi sumber kecemasan. Riset menunjukkan bahwa praktik mindfulness secara rutin dapat menurunkan gejala depresi, mengurangi rasa nyeri, dan meningkatkan kepuasan hidup. Keempat, mengolah tubuh secara teratur. Aktivitas fisik bukan hanya menyehatkan jantung dan otot, tetapi juga meningkatkan hormon endorfin dan dopamin yang berperan dalam kebahagiaan. Menurut riset di The Lancet 2018, olahraga teratur dikaitkan dengan 43% penurunan risiko gangguan kesehatan mental. Ibnu Sina juga menyebut gerak tubuh sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan. Kelima, menjaga pola makan yang sehat dan seimbang. Sains modern menekankan pentingnya makanan kaya serat, sayur, buah, dan probiotik untuk kesehatan usus. Ingat kembali Good Brain Axis, apa yang kita makan memengaruhi pikiran dan suasana hati. Ibnu Sina menekankan prinsip sederhana, makan secukupnya, tidak berlebihan, dan memilih makanan yang bersih serta bermanfaat bagi tubuh. Keenam, mengolah pikiran dengan optimisme. Riset Harvard membuktikan bahwa optimisme bisa memperpanjang usia. Optimisme bukan berarti menolak realita, melainkan memilih fokus pada solusi dan harapan. Ibnu Sina menekankan pentingnya niat yang baik, karena niat positif memberi arah pada tindakan dan memperkuat energi hidup. Ketujuh, menggunakan kekuatan seni dan musik. Musik terbukti menurunkan detak jantung, memperbaiki suasana hati, dan membantu penyembuhan. Ibnu Sina menganggap musik sebagai terapi bagi jiwa, dan kini musik dipakai dalam banyak intervensi klinis, termasuk terapi pasien dengan nyeri kronis dan kanker. Kedelapan, menumbuhkan rasa syukur dan doa. Banyak riset di bidang psikologi positif menemukan bahwa rasa syukur mengurangi depresi, meningkatkan kualitas tidur, dan memperkuat imunitas. Bagi Ibnu Sina, doa dan kontemplasi adalah cara menghubungkan jiwa dengan sumber kekuatan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya menenangkan batin. Semua strategi ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti pengobatan medis, melainkan pelengkap. Ibnu Sina mengajarkan integrasi. Tubuh, jiwa, dan pikiran harus dirawat bersama. Ilmu modern membuktikan bahwa ketika ketiganya berjalan harmonis, tubuh lebih kuat melawan penyakit, pikiran lebih tenang, dan jiwa lebih damai. Jika kita menoleh ke belakang, Ibnu Sina dengan kecerdasannya telah melihat apa yang baru bisa dibuktikan sains modern berabad-abad kemudian, bahwa kesehatan bukan hanya urusan fisik, tetapi hasil dari harmoni antara tubuh, jiwa,
dan pikiran. Ia memahami bahwa ketika jiwa terguncang, tubuh ikut merasakan dampaknya. Dan ketika pikiran jernih serta tenang, tubuh memiliki kekuatan lebih untuk menyembuhkan diri. Ilmu pengetahuan hari ini, melalui ribuan penelitian, semakin menegaskan pandangan itu. Stres terbukti melemahkan imun, optimisme terbukti memperpanjang usia, meditasi terbukti menenangkan saraf, olahraga terbukti memperbaiki suasana hati, dan musik terbukti menyembuhkan luka batin. Semua ini bukan lagi sekadar keyakinan, tetapi fakta ilmiah yang terukur. Kita bisa menyimpulkan bahwa penyakit memang seringkali berawal dari pikiran. Bukan berarti semua penyakit hanya ada di kepala, melainkan pikiran kita menentukan seberapa kuat tubuh bertahan, seberapa cepat kita pulih, dan seberapa sehat kita hidup dari hari ke hari. Pesan Ibnu Sina masih sangat relevan. Jagalah pikiran, karena ia adalah akar dari kesehatan. Pikiran yang penuh harapan akan melahirkan energi untuk sembuh. Pikiran yang penuh syukur akan memperkuat daya tahan. Pikiran yang damai akan menuntun tubuh menuju keseimbangan. Maka, ketika kita merasa sakit atau rapuh, jangan hanya bertanya, "Obat apa yang harus saya minum?" Tetapi juga tanyakan, "Bagaimana kondisi pikiran saya saat ini? Apakah saya merawat jiwa saya dengan baik?" Karena kesehatan sejati adalah hasil dari keduanya. Ingatlah, tubuh kita mendengarkan setiap pikiran yang kita ulang-ulang. Jika kita terus menanamkan kecemasan, tubuh akan merespons dengan kelemahan. Jika kita menguatkan diri dengan keyakinan dan optimisme, tubuh akan merespons dengan ketahanan. Inilah pelajaran berharga dari Ibnu Sina yang kini dipertegas oleh riset modern. Kesehatan adalah seni menjaga keseimbangan. Dan keseimbangan itu dimulai dari dalam pikiran kita. Jadi, mulai hari ini, mari kita rawat bukan hanya tubuh kita dengan makanan sehat dan olahraga, tetapi juga rawat pikiran kita dengan optimisme, syukur, doa, dan kesadaran. Karena di dalam pikiran yang sehat, tersimpan kekuatan untuk melahirkan tubuh yang sehat. Dan siapa tahu, dengan mengubah cara kita berpikir, kita tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga menemukan arti hidup yang lebih dalam, seperti yang pernah diajarkan Ibnu Sina berabad-abad lalu. Sahabat, kita telah menelusuri bagaimana Ibnu Sina melihat manusia sebagai kesatuan antara tubuh, jiwa, dan pikiran. Kita juga telah melihat bagaimana riset modern membuktikan pandangan itu dengan data dan fakta ilmiah. Semua ini memberi kita pesan sederhana tapi sangat dalam. Kesehatan sejati dimulai dari pikiran. Hari ini, mungkin Anda sedang berjuang melawan penyakit. Mungkin tubuh terasa lelah, hati terasa berat, atau pikiran diliputi kegelisahan. Ingatlah, Anda tidak sendirian. Pikiran positif, rasa syukur, dan ketenangan batin bukan hanya menguatkan jiwa, tapi juga membantu tubuh untuk sembuh lebih cepat. Jangan pernah meremehkan kekuatan pikiran Anda. Karena setiap kata yang Anda ulang di dalam hati adalah doa bagi tubuh Anda. Setiap harapan yang Anda pegang adalah energi yang menyalakan kehidupan Anda. Jika pesan Ibnu Sina yang telah terbukti kebenarannya ini menyentuh hati Anda, mari kita mulai perubahan dari diri sendiri. Rawat tubuh dengan makanan sehat dan gerakan yang baik. Rawat jiwa dengan doa, musik, dan seni. Rawat pikiran dengan syukur dan optimisme. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak Anda, jika video ini memberi manfaat, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Siapa tahu, pesan sederhana ini menjadi jalan bagi orang lain untuk menemukan harapan dan kesehatan dalam hidupnya. Karena pada akhirnya, kesehatan bukan hanya soal panjangnya usia, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan jiwa yang tenang, tubuh yang kuat, dan pikiran yang penuh cahaya. Mari kita bersama-sama belajar dari Ibnu Sina, menyatukan hikmah klasik dan ilmu modern, agar kita semua bisa hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna.